Gue juga setuju nih turnamen pramusim kalau juara itu bonus. Ya. Walaupun bonusnya juga gede sih kayaknya ya. Ngamen tuh. Apa tuh modusnya kalau boleh tahu? 6M loh. Oh. Beda dikit sama juara Liga. Persib ya udah banyak juga nih sebetulnya pemain yang diambilin buat timnas. Jadi Piala Presiden ya mungkin akan pincang, tapi ya kita juga kan sebetulnya ada mendatangkan para pemain baru juga ya. Jadi menurut gua juga nggak akan terlalu dong. signifikan. Kan kalau pincang yang sini juga pincang. Iya. Kan sama, dipanggil juga kita. Bener. Ayo manajemen bikin training ground. Selamat datang kembali di Tiki Taka Duel. Hari ini bersama Noella, ada Lutfi. Hai Lutfi, apa kabar? Halo, sehat Noella? Ini salah satu bobotoh paling soft spoken yang gue kenal. Aduh, ya. Ini lagi baik-baikin boboto ya? Ada kasus apa emang? Nggak ada, Oh, nggak aman ada? aja, Oh, aman aja. Hai Billy, ada Billy juga. Apa kabar Billy? Selamat datang kenalan. Terima kasih sudah main-main ke sini. Hari ini kita, Halo, Silly. oh iya boleh, salaman dulu ya, dong, biar nggak sebelum selek berduel. ya. Iya. Biar nggak selek. Nah kita kembali di Tiki Taka Duel, di mana kita sudah melihat nih ya, ada dua orang yang nantinya akan berdebat dengan opini dan pendapatnya masing-masing. Tapi kalau kalian lihat di depan sini ada dua palu ya, ini bukan palunya Thor. Walaupun kemarin Gerardo pakai ini sebagai palunya Thor ya, dia bikin kayak gini nggak apa-apa. Tapi sebenarnya filosofinya adalah yang mau kita sampaikan, siapapun yang memukul lawannya duluan, itu otomatis kalah seberapa bagus argumennya. Jadi yang mau kita tekenin, nggak apa-apa berdebat, nggak apa-apa berargumen, tapi tidak boleh diakhiri dengan kekerasan. Karena kan semua boleh berpendapat ya. Gitu Filosofinya, ya, filosofinya itu nih gitu ya. duel, Oh, bener. keren ya. Kita hari ini duel antara Lutfi dan juga Billy. Biasanya kan kita ada dua mosi, tapi hari ini hanya akan ada satu tema aja, yaitu Persija dan Persib di Piala Presiden. Siapa yang akan bisa melangkah dan berprestasi lebih jauh. Ini kita akan mulai dari siapa? Sudah siap? Let's go. Siapa? Tadi udah salaman ya? Oh, tadi udah salaman ya? Udah. Ya, gue ya. Lutfi dulu, karena kan Persib juara ya. Oke. Silakan. Karena Persib juara, jadi Persib duluan ya, gitu ya. Silakan. Oke, tapi gue mau notes dulu bahwa di Piala Presiden ini Persib tuh sebetulnya nggak menaruh ekspektasi apa-apa ya dari Coach Igor ya. Jadi menurut gue positioning Persib di sini adalah kalau juara syukur, tapi kalau nggak juara pun sebetulnya bukan suatu kegagalan buat Persib gitu. Kenapa? Karena pertama Piala Presiden ini digunakan sebagai pematangan taktik dan juga recovery fisik gitu. Jadi kalau misalkan pemain kan ya harus dimatangin juga ya gitu, harus dikembalikan lagi beres liburan, ada yang makan mie, ada yang nggak olahraga, gimana kan kalau misalkan langsung ke match dengan intensitas tinggi kan ya agak bahaya juga ya, itu bisa jadi potensi cedera. Dan yang kedua, ini Coach Igor pernah bilang bahwa kita akan membangun chemistry dan juga pematangan dari para pemain muda gitu. Coach Igor juga bilang bahwa di Piala Presiden ini dia akan menggunakan kombinasi dari pemain asing yang baru dan juga pemain muda potensial untuk cari pengalaman gitu. Dan yang ketiga, sebetulnya ini yang perlu jadi fokus juga buat Persib. Karena Persib setelah Piala Presiden kita menghadapi 4 pertandingan resmi. Ada Liga Super Indonesia, ada ACL2, ada ASEAN Championship. Menurut gue daripada Persib fokus di pramusim, turnamen pramusim Piala Presiden yang mana nanti seperti yang udah-udah tuh sebetulnya para pemain tuh sering ada yang cedera nih gitu. Bahkan sebelum pertandingan resmi berlangsung. Jadi menurut gue di Piala Presiden ini ya Persib lebih baik tampil ya apa adanya aja sebagai pemanasan, karena ya sejak era Bojan Hodak juga ya sebetulnya para bobotoh juga sebetulnya udah aware nih bahwa Piala Presiden adalah ajang pemanasan gitu. Jadi Bobotoh juga sebetulnya udah nggak berekspektasi lebih lagi nih gitu. Nggak membebankan para pemain juga untuk menjadi juara gitu. Karena yang terpenting sebetulnya bukan di Piala Presiden juaranya, tapi di kompetisi resmi. Dan itulah yang dijalankan oleh Bojan Hodak dan Persib juga di musim kemarin ya, beberapa musim lalu gitu. Jadi menurut gue sih Persib ada apa adanya, juara syukur, enggak juga sebetulnya enggak jadi beban sih. Iya, jadi justru yang mau tekinin adalah sebenarnya ini bukan goals utama dari Persib gitu ya. Betul. Mereka hanya menggunakan Piala Presiden ini sambil laga buat pemanasan juga gitu lah ya. Iya, Dan apa gitu adanya, aja. tampilnya gitu aja. Tapi kalau dari Persija gimana nih Billy? Sebagai fans Persija, gue sedikit setuju dengan Mas Lutfi ya, bahwa memang turnamen Piala Presiden ini harusnya dijadikan sebagai turnamen pramusim pada sewajarnya. Tapi memang banyak dari Jackmania juga yang menaruh harapan di pelatih terbaru Sintayong. Oke. Bukan hanya
fans Persija, tapi juga mungkin satu negara ini kayaknya menaruh mata ke situ. Iya. Saat pagelaran nanti dimulai gitu. Apalagi kalau kita lihat juga sebenarnya 11-12 dengan Persib juga. Kalau kita lihat pada saat kita tapping ini kan sebenarnya John Herman belum mengumumkan pemain-pemain yang akan masuk ke AFF nanti gitu. Iya. Dan kalau kita lihat dari daftar 50 nama sebenarnya setengahnya pun hampir banyak pemain Persib dan Persija. Bahkan Persib bisa bikin 11 pemain sendiri kan, kalau tidak salah begitu kan. Iya, 11 loh professional squad. Tapi kalau saya lihat juga di belakang itu sebenarnya cuma Persija aja jadi satu, combine 11 jatuhnya gitu kan. Jadi memang karena belum keluar. Jadi sebagai fans yang cukup oke, kita taruh harapan agak low sedikit untuk STY, kita biarkan dia untuk menikmati dulu ya, mengenal pemain satu sama lainnya dan segala macamnya. Dan untuk harapan saya untuk STY sendiri sebenarnya lebih ke mereka bisa mematangkan dan chemistry dari tim-tim pemain-pemain yang ada gitu. Iya, jadi memang semuanya menantikan ya. Bahkan tadi kayak yang Billy bilang, bukan hanya Jackmania yang menantikan, tapi semuanya menaruh mata di KSTY. Mungkin di episode sebelumnya kita sempat bahas sama Arul, sama Labib juga, 5-10 laga pertama Persija ini kita akan melihat nih gimana kepelatihan STY dengan pemain-pemain yang sudah dia panggil juga gitu ya. Tapi dari Lutfi gimana? Ada counter, ada tambahan? Tapi menurut gue ya, gue juga setuju ya. Kalau misalkan tadi ada dari Mas Billy menaruh harapan Persija untuk juara, gue juga sebetulnya menaruh harapan buat Persija juara sih. Itu sebagai bobotoh ya. Kenapa? Karena sudah 10 tahun terakhir nih, alasan fans Persija kan 11 kali juara itu mulu nih yang di counter buat Persib gitu. Padahal ya ini udah 10 tahun loh. Masa nggak nambah gelarnya? Jadi kalau misalkan nanti ada juara Piala Presiden ya at least nambah 1 lah. Jadi 12 kali gelar juara kan boleh gitu. Persib juga kan udah nambah 3 kali nih 5 musim terakhir gitu. Jadi ya kalau misalkan mau nambah silahkan. Boleh aja sih sebenarnya menurut gua. Berikan counter Bu, Billy. Belum ya? Jangan. Oh jangan ya, jangan. Lucu banget nih. Oh jangan. Dia mau mukul diri sendiri pakai ininya siapa mau. tahu. Nggak apa-apa. Namanya opini mah bebas-bebas aja kan. Bebas, nggak apa-apa. Silakan. Gitu. Gue sebagai fan Persija juga mengaminkan gitu. Gue juga menunggu apa nih gebrakan dari STY dan manajemen saat ini kan. Kalau kita lihat dari pemilihan pemain sendiri sebenarnya di belakang Persija menandakan pemain Pankov dan juga Iya bagus. ya kan? Pankov dan yang tinggi itu kan Kollinger yang 2 meter ya. Lalu juga ditambah ada namanya Pratama Arahan di situ. Oke. Wih. Dan kita tahu back kirinya tuh. back tengah 2 meter dengan rempalan Arhan seperti apa kan? Dengan long Mungkin, throw-in-nya iya. ya, long Ya. throw-in. Arhan Elkan sih bisa jadi kembali ya. Enggak dong. Skemanya ya, enggak skemanya. Iya, boleh. Jangan Elkannya jadi bawa-bawa. Enggak. Kita nggak ke sana, kita nggak ke Udah sana. official ke Millwall juga. Nah, iya. Tapi lo melihat STY yang dipilih sebagai pelatih Persija gimana sih? Beban, jujur. Oh gitu. Beban untuk gue sebagai fans Persija beban ya. Karena kita tahu STY di timnas sebenarnya secara karirnya cukup clean ya. Iya. Dan semua fans baik sebenarnya semua pendukung timnas hampir suka 90% gue bilang suka sama STY gitu. Oke. Ada sih yang nggak suka, tapi udahlah. Mana suka? Suka? Oh, Suka. Gue nggak ada yang nggak suka. Oh iya gitu. Apalagi ya. adu domba nggak suka Oh, banget nggak suka gue. banget ya tuh, dengerin tuh. Enggak ya, itu sesuai briefing aja ya gitu. Nama produsernya nanti dicatat di sini. Ada di bawah sini ya. Jadi gitu ya, maksudnya justru sebagai fans Persija pressure juga karena Pressure tentunya. maksudnya namanya STY di timnas itu kan sudah harum gitu ya. Iya, dan juga kalau kita ngelihat sekarang kan kita tinggal nunggu aja nih sebenarnya STY mau ngapain di Persija kan. Iya. Karena kita belum pernah, saya pribadi ya, belum pernah lihat STY megang tim selama 1 musim full penuh. Oke. Selama ini kan di timnas hanya per turnamen. Iya. Di Korea megang tim tapi kan Tapi kan di dipecat. tengah, tapi kan dari Susah nih. tengah. Iya, tapi kan dipecat Susah. juga. Iya. Tapi kan dari tengah, Iya. nggak dari awal. Oh, iya juga Nggak sih, bisa ya. gitu juga. Nggak bisa gitu ya. Jangan Iya. dong. Oh, oke. Jangan. Tapi kita menantikan lah ya, karena kan dia juga memanggil banyak pemain yang sudah cukup lama dan terbiasa gitu ya bersama Kenal. STY. Sudah Iya. kenal gitu. Lo menanggapi hal itu gimana tapi? Nggak masalah sih. Maksudnya itu apakah itu it's a good thing atau? Oh ya, ya tentunya hal yang bagus ya, apalagi kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya ada beberapa pemain yang seperti Witan yang sebenarnya isunya sudah keluar tapi ternyata diperpanjang lagi kontraknya. Iya. Lalu juga kalau kita lihat di sayap sebenarnya masih ada nama-nama seperti Fajar Faturrahman Oke. yang punya kecepatan, masih ada Rio Fahmi. Iya. Di belakang yang
rumornya sih akan bertahan. Asnawi gimana Asnawi? Aduh pasti. Oh, terlalu. Kita ke PSM juga, PSM ada oke. Victor Netan, ada Victor Netan di situ. Iya. Ada Victor Netan juga di situ. Jadi kalau ngeliat tipe-tipe pemain yang dipilih oleh STY saat ini, gue sih merasa sepertinya memang STY akan menggunakan fast break cepat dari kedua sayapnya gitu untuk menggunakan counter attack di Persija. Dan juga kalau kita ngelihat pemain-pemain asing yang dipilih, saya nggak tahu sih ini sebenarnya yang pilih STY atau manajemen ya. Saya berharap ini memang pilihan asli STY, jadi benar-benar dia bisa memanfaatkan apa yang sudah dia pilih gitu. Oke. Dan yang sebenarnya pengen saya lihat di sini adalah kita tahu bahwa Persija sangat sering ya mengorbitkan pemain-pemain muda dari akademinya. Iya. Kalau kita ingat mungkin 4 tahun, 5 tahun lalu waktu masih kita PSBB gitu kan, hampir semua tim U23 itu isinya pemain Persija semua gitu. Nah, ini saat ini yang mau saya tunggu juga adalah STY ini mau ngorbitin berapa banyak pemain lagi di Persija dan kombinasinya seperti apa. Kan kita tahu STY juga suka tanda kutip potong generasi kan. Suka Waktu di pemain timnas muda juga ya. itu, iya. Jadi menurut saya ini kombinasi yang patut ditunggu. Seperti Mas Lutfi dengan Persibnya yang juga pemain-pemain mudanya banyak kan? Iya. Banyak nggak? Dibilang banyak sih sebetulnya kan masing-masing ya. Tiap tim tuh sebetulnya punya prioritasnya sendiri. Apakah itu mau mengorbitin pemain muda atau misalkan fokus dengan pemain-pemain matang untuk mengejar gelar juara gitu. Setahu gue juga sebetulnya tim yang juara dengan pemain muda tuh agak jarang ya gitu dibandingin sama pemain matang ya. Persib juga sebetulnya terutama ya gitu waktu di 2014 juga sebetulnya kan Persib juara dengan pemain-pemain yang matang ya bisa dibilang ya gitu. Itu ada Supardi, Ridwan, Firman, Juve, iya itu para pemain paket-paket matang tuh dari Sriwijaya pindah ke Persib akhirnya juara gitu. Sedangkan Persib kalau misalkan sama pemain muda ya ini agak kesulitan juga gitu. Jadi kalau misalkan tadi mau dibilang Persib banyak pemain mudanya, banyak dalam artian dikit tuh ya menurut gue masih wajar-wajar aja sih. Karena Persib juga kemarin kan baru, ini kita bikin partnership tim satelit dengan PSGC nih gitu di Jawa Barat gitu sama-sama tim Jawa Barat juga. Nah sebenarnya menurut gue pemain muda yang nggak bisa nembus di Persib ya bisa dialihkan ke PSGC juga toh gitu. Jadi itu juga jadi salah satu partnership yang bagus juga sih menurut gue langkah dari para manajemen Persib ya. Tapi menurut kalian bagaimana kekuatan individual dari masing-masing dari Persib, dari Persija? Karena kan banyak datang pemain baru juga. Persib banyak banget. Jadi bahkan kabarnya sempat ada gosip-gosip katanya Jibril Sidibe kan. Gimana tuh? Kalau gosip jangan dulu kali ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan ngelihat existing market value dari para kontestan yang ada di Piala Presiden, sebetulnya Persib jadi tim dengan market value tertinggi juga ya di kisaran 150 miliar gitu. Ada market value-nya kedua tuh kalau nggak salah kan Port FC sedikit di atas Persija, setelah itu Persija, baru setelah itu Persibaya gitu. Tapi Persib kan sebetulnya satu grupnya nih sama satu Arema, satu lagi di DPMM. Itu klubnya Sananta dulu ya, gitu Brunei. Tapi main di Liga Malaysia, terus satu lagi juga Tampines Rovers gitu. Itu di grup A. Dan di grup B ini Persija sama Persebaya, sama PSMS, sama Port FC gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat strata nih antara grup A sama grup B, sebetulnya ya Persib kekuatannya bisa dibilang agak timpang sendiri ya dibandingin sama klub-klub yang lain. Jadi bisa dibilang ya walaupun para pemain Persib diambil sama pemain timnas, dipanggil TC sama timnas, menurut gue juga harusnya nggak begitu jadi masalah dan tetap Persib jadi unggulan juga sih di grup A berbanding terbalik sama yang di grup B ya menurut gue ya gitu. Di grup B tuh Port FC kan kita tahu juga ya dia di Liga Thailandnya tuh jadi peringkat kedua di bawah Buriram gitu. Dia bahkan di tahun ini akan main di ACL Elite gitu. Nah Persija menurut gue justru dibandingkan sebelum ditandingkan dengan Persib, menurut gue justru dilihat dulu tanding sama Persibaya gimana nih. Karena Persibaya juga kan sebetulnya mendatangkan pemain-pemain kualitas juga ya. Itu ada Ramadan Sadanta, ada Alex Martin, lain-lainnya juga bagus gitu. Di luar itu juga waktu berganti kepelatihan sama Bernardo Tavares juga menurut gue kan di putaran kedua oke banget ya Persibaya. Jadi ya bisa dilihat nanti di Piala Presiden. Persib di grup A, Persib udah pasti harusnya lolos ya gitu. Di luar itu ya mungkin juara bertahan Arema ya. Arema juga karena kalau main di Piala Presiden kan ini oke banget ya. Dia selalu bagus nih Arema nih kalau misalkan main di Piala Presiden gitu. Jadi kayaknya di grup A Persib sama Arema, di grup B satu pasti Port FC menurut gua.
Nah, di peringkat 2-nya ini nih, ini Persija atau Persibaya nggak tahu. Tapi kita kan nanti mainnya di Bung Tomo ya. Mungkin jadi Iya. dari Persibaya juga akan ada faktor lainnya, faktor X yang mungkin bisa jadi tambahan semangat Faktor-faktor juga. tuan rumah gitu ya. Tapi dari Persija Bener. gimana kan masih menunggu juga kan masih akan ada announcement kan ya? Pemain yang Masih ada. Nah. Masih ada beberapa nama lagi. masih ada beberapa nama lagi. Jadi Peralta. kita bisa nantikan. Wah. kita tunggu official aja deh ya kalau Ini, gitu. ini buat buku Peralta aja nggak boleh. Jangan dong, jangan dong. Kayak mundur-mundur terus gitu kan. Pilih aja, pilih. Iya, belum Jangan tahu dulu juga ya, belum tahu juga kemana ya Excited Peralta nih ya. Jadi gimana? Jadi kalau menurut Billy menantikan beberapa pemain yang masih akan diumumkan, tapi yang udah ada gimana? Tadi kan Lutfi sudah memberikan argumen-argumennya. Dari Billy gimana? Bener tadi kata Bang Lutfi juga bahwa di grup ini kan mainnya di Gelora Bung Tomo Oke. Surabaya. di Surabaya, dan Surabaya. ini tentunya bonek mania tentunya akan dukung Persebaya ya, apalagi dengan Tavaresnya yang Gila, di keren PSM ya. cukup ya. Iya. Ngeri. Persibaya juga kemarin ngeri loh, putaran 2 Ngeri, sama iya. Persebaya. Agak los aja dikit. Iya. Jangan, kok jadi bahas Persebaya? Nggak, ini kan satu grup sama Persija. Akhirnya kasih baju hijau aja, Pak. Di sini ya. Untuk Persija sendiri kalau ngeliat dari grupnya kan lawan Persebaya, lawan Port, dan juga lawan PSMS Medan. Sama Medan. Harapan gue tentunya bisa lolos grup lah, bisa lolos grup untuk Persija sendiri. Kalau bisa menang lawan Persebaya. Ya tidak tahu, pokoknya lolos grup. Oh, Pokoknya lolos grup. Ya, yang penting lolos grup. Kan, Lolos untuk grup. ke semifinal harus lolos grup. Iya. Mau lawan siapapun ya. Betul. Iya. Ya lawannya 3. Nggak, Kalau kita- bisa 3-3-nya. Kita ngukur aja lawan Port kan mungkin kalah ya. Weh, belum udah tentu, 1, jangan gitu dong. Gitu. Lawan PSMS ya mungkin menang. Bukti aja yang lawan Port kalah siapa kan gitu aja. Iya, oke. Kita nantikan ya. Tapi Kita tapi nantikan justru ya. ini yang gue tunggu dari Persija dan STY gitu. Kalau memang bisa memenangkan laga di Gelora Bung Tomo dengan Persebaya di laga pertama, tentunya ini akan menambah mental dari pemain-pemain Persija gitu. Apalagi pertama lawan Persebaya. Iya, langsung ngeri ya. Oh, Aduh, penentuan masa tuh lu cuma berarti. DPM? Aduh, Oh. Nah. Ya kan gimana yang ngatur itu. siapa yang ngatur? Bang Marwar. Silakan Bang Marwar. Jadi gitu ya, Billy ya. Kok diem? Kok langsung diem? Disilakan. Hah? Tadinya mau niat, halo, boleh rumahnya 1? Jangan ya? Oh, jangan. Oke, kalau gitu closing statement dari kalian masing-masing, dari Billy dulu deh. Untuk Persija sendiri sebenarnya gue berharap di Piala Presiden ini yang terbaik lah. Yang terbaik karena gue juga setuju ini turnamen pramusim. Kalau juara itu bonus. Ya. Walaupun bonusnya juga gede sih kayaknya ya. Ya. 6 tuh. Apa tuh bonusnya kalau boleh tahu? 6M loh. Oh. Beda dikit sama juara liga. Wow. Itu berapa Oke, hari itu? oke. Iya, itu cuman main 3 plus 2 Iya, 5. gila. 5 kali Nah, main ya. Iya. Ya tentunya kalau kita berharap tentunya penonton fans Indonesia Persija di final tentunya. Iya. Tentunya. Tentunya. Kalau Jangan Persija ketemu di lolos. semifinal lah, jangan Iya. ya. Kalau Persija lolos lawan Lah, Persebaya. Persib juga belum tentu kan masih habis itu main ACL kan. Oh iya, bener Iya. sih. Bener sih. Kita belum tahu juga timnas siapa yang dipanggil nih. Oh iya, Persib udah ada 7 loh. Hah? Persib udah ada 7 kan? Apa? Jadi Persib yang dituju, yang sekarang lagi ini ya, sekarang lagi TC di Bali ya. Persib tuh di belakang udah ada Eliano sama Sandy Walsh. Iya. 2 tuh gitu. Di tengah juga ada 2, ada Tom Hai sama Mark Klok. Di depan ada 3 nih, Beckham, Sadil sama Ragnar gitu. Jadi Persib ya udah banyak juga nih sebetulnya pemain yang diambilin buat timnas. Jadi Piala Presiden ya mungkin akan pincang, tapi ya kita juga kan sebetulnya ada mendatangkan para pemain baru juga ya. Iya. Jadi menurut gua juga nggak Nggak akan gitu terlalu dong. signifikan. Kalau pincang yang sini juga pincang. Iya. Kan sama, dipanggil juga kita. Bener, sama-sama. Kan jadi kan sebenarnya Piala Presiden kan kalau menurut saya ya ini jadinya pemain-pemain muda dan pemain asing. Ya. Karena Oke. kalau kita lihat pemain timnas sepertinya sih John Herman akan full pemain-pemain utamanya ya Iya, dipanggil untuk kita AFF. dipanggil. Jadi harapannya ya tentu saja seperti yang udah gue bilang tadi juga bahwa dengan pemain-pemain baru dan pemain-pemain lama seperti Fabio dan Gustavo yang masih ada di tim juga. Terus juga dengan sayap-sayap cepat yang tadi gue bilang ada Fajar, ada Detan, ada Witan. Dan tentunya dengan kombinasi pemain-pemain muda dari Persija, tentunya gue berharap sih STI bisa menampilkan permainan yang menjanjikan lah. Permainan yang menjanjikan. Juara bonus. Juara Ya, adalah juara bonus. bonus ya, tapi bonusnya gede bener.
Gimana lu sih, berikan closing statement lo. Oke, kalau gue sih sebetulnya balik lagi ke statement awal ya. Jadi buat Persib positioningnya adalah kalau juara syukur, kalau nggak juara ya bukan suatu kegagalan Iya. juga gitu ya. Jadi tetap positioningnya di situ. Tapi kalau misalkan lihat ya nanti nih, misalkan ternyata di group stage Persib lawan DPMM, lawan Tampines Rovers, lawan Arema menang, terus lanjut nih ke semifinal. Ini udah sisa 2 lagi kan? Iya. Kalau udah sampai semifinal menurut gue kayaknya nanggung Tanggung. ya. Iya, nanggung banget ya. Tanggung. 6M di depan mata gitu kan. Tanggung. Ini lumayan nih kalau buat Persib buat bayar dendanya AFC 3,5 M. Terus kita juga Bener-bener. lagi ada kasus kan sama Sato 2,7 tuh. Jadi total 6,2 M. Lumayan juga kan hadiahnya sebetulnya buat bayar denda. Jadi kalau misalkan di group stage nih kita main nyantai aja. Tapi kalau misalkan ternyata udah di semifinal menurut gue Tanggung mending ya. gas aja lah. Iya, nanggung banget soalnya 6M depan mata nih lumayan buat bayar denda gitu. Bukan buat bikin ini, training ground. Oh, Maju. iya. Aduh. Ayo manajemen bikin training ground. Tapi artinya kita nantikan ya bagaimana Persib dan Persija nanti penampilannya di Piala Presiden yang akan segera bergulir. Tapi kita tanya juga sama teman nalar. Menurut kalian gimana? Siapa yang kalian jagokan? Apakah Persib atau Persija yang bisa lebih berprestasi di Piala Presiden tahun ini? Terus kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Bye!